Aduh, hujan mati kayak gini dong. Halo bre, balik lagi di channel ini. Kali ini gua akan membahas film Kuntilanak 3. Film ini menceritakan tentang seorang perempuan muda keturunan sekte sesat Mangkujiwo. Ia pergi berusaha menemui seseorang yang menjadi pemegang kunci wangsit tersebut, yang disinyalir bisa menyelesaikan permasalahan hidupnya selama ini. Lantas akankah berhasil terlepas dari itu semua? Tetapi sebelum masuk ke filmnya, kalian bisa tonton terlebih dahulu bre, dari yang pertamanya hingga yang keduanya. Link gua taruh di deskripsi bre, biar kalian paham karena film ini saling berhubungan dari yang satu, kedua, sampai ketiganya ini. Ingat, video ini mengandung spoiler, oke? Gak usah basa-basi, langsung saja ke filmnya. Film dimulai. Terlihat adanya pasangan muda bernama Rimson dan Stella yang sedang berkemah di suatu tempat, yang disinyalir tempat itu adalah hutan terlarang. Lalu di saat malam harinya, pasangan tersebut menikmati segelas air hangat serta membuatkan dua tenda untuknya beristirahat. Lalu setelah itu, Rimson pergi mencari kayu bakar, sedangkan Stella masuk ke dalam tenda. Namun tidak lama kemudian, Stella mendengar suara aneh yang membuat dirinya takut seketika. Sontak saja ia langsung keluar dari tenda untuk mencari Rimson. Ketika sedang mencarinya, tiba-tiba ia melihat sosok kuntilanak sedang memegang kepala pacarnya tersebut. Lantas ia sangat terkejut dan berlari. Namun usahanya itu untuk melarikan diri sia-sia. Pada akhirnya Stella meninggal oleh kuntilanak. Maka setelah 2 hari kematian Rimson dan Stella, datanglah lagi 4 orang anak muda lainnya yang bernama Herman, Petra, Astri, dan Darwin. Karena orang-orang ini berniat untuk mencari temannya yang sudah lama menghilang. Tidak lain tidak bukan adalah Rimson dan Stella. Lalu saat sedang melakukan perjalanan menuju tempat camp, mereka melihat ada seseorang wanita yang sedang berjalan sendiri menuju hutan terlarang tersebut. Maka Herman langsung memutar balik untuk mengajak perempuan tersebut ikut bersamanya. Ternyata perempuan tersebut adalah Samantha. Sehingga Petra pun langsung membujuknya agar ikut bersama mereka. Sehingga Samantha pun mau masuk ke dalam mobil. Lalu mereka berlima pun melanjutkan perjalanan lagi masuk ke dalam hutan dengan berjalan kaki, sembari menyusuri semak belukar untuk membuka jalan baru. Namun sesaat Petra melihat ada tanda X yang dibuat di pohon. Lantas ia menginfokan tanda tersebut ke Darwin. Sehingga Darwin dan Petra meyakini bahwa Rimson dan Stella telah melewati jalur tersebut. Ketika hari menjelang malam, mereka berlima memutuskan untuk menghentikan perjalanan, serta membuatkan tenda untuk ngecamp sampai besok hari. Setelah itu, Petra menanyakan apa tujuan Samantha datang ke hutan terlarang tersebut sendirian. Lantas Samantha pun beralasan ada urusan keluarga di sana. Bahkan Samantha langsung memberikan saran kepada mereka berempat untuk menghentikan pencarian temannya tersebut. Namun hal itu ditolak mentah oleh Astri. Menurutnya kedua teman yang hilang tersebut sangatlah berarti bagi mereka berempat. Ketika heningnya malam, tiba-tiba terdengar suara anak bayi menangis. Sehingga Samantha sangat jelas dan yakin mengetahui suara itu. Maka ia meminta Herman untuk mencari sumber suara itu bersamanya. Akan tetapi Herman malah meminta Samantha dan Petra untuk tetap di tenda camp saja. Sehingga Herman, Darwin, dan Asri yang pergi untuk mencari sumber suara tersebut. Meskipun janggal, Samantha tidak bisa tinggal diam begitu saja. Lantas ia mengalihkan pandangan Petra supaya Samantha bisa pergi untuk mencari sumber suara tersebut tanpa sepengetahuannya. Namun pencarian itu oleh Herman, Darwin, dan Asri tidak membawakan hasil. Yang ada hanya kejutan benda jatuh dari atas pohon. Akan tetapi berbeda dengan Darwin yang dikejutkan dengan adanya sentuhan tangan serta suara ketawa sosok tersebut. Sedangkan Astri hanya menemukan boneka rusak di bawah pohon.
Namun Samantha malah menemukan syal warna oranye yang sangat persis digunakan oleh mereka berempat di saat itu. Dengan sangat yakin Herman memastikan bahwa itu milik Stella. Maka Darwin dan Asri pun langsung kembali ke tenda camp. Tidak lama kemudian Herman dan Samantha juga kembali. Setelah itu Herman meminta semuanya untuk masuk ke tenda untuk tidur. Akan tetapi Darwin memutuskan untuk tidur di luar dengan membuat hamkuk. Di dalam tenda, Samantha kembali mengingat mimpinya yang sudah lama, bahwa yang dimana ibunya datang ke mimpinya tersebut meminta dirinya untuk datang ke ujung Sedo atau ujung neraka untuk menemui Mbak Putri dengan tujuan menyelesaikan semuanya. Karena wangsit yang ada pada keluarga Mangkujiwo sangatlah kuat, sehingga sejak umur 4 tahun wangsit itu sudah turun pada dirinya. Maka dari itu Sri Sukma Ayu atau yang disebut Ndoro Ayu adalah sepupunya dari ibunya Samantha. Sehingga selama ini ia menggunakan aliran sekte sesat Mangkujiwo bertujuan untuk kepentingan duniawi saja. Maka sampai pada akhirnya wangsit pemanggil kuntilanak itu turun kepada Samantha, dikarenakan ibunya tersebut tidak ingin melanjutkan sekte sesatnya. Lantas ia berusaha pindah ke kota lain dengan berganti nama, supaya keberadaannya itu tidak diketahui oleh keluarga utama Mangkujiwo. Bahkan ia juga tidak ingin anaknya dipaksa untuk melanjutkan sekte sesat tersebut. Maka dari itu ibunya percaya bahwa anaknya pasti lebih kuat dari dirinya, bahkan jauh lebih kuat dari Sri Sukma Ayu, dan yang pasti bisa menemui Mbak Putri di ujung Sedo untuk menyelesaikan semuanya sendiri. Lalu keesokan harinya mereka berlima kembali melanjutkan perjalanan. Namun di tengah perjalanan mereka dikejutkan dengan adanya kabut yang sangat tebal. Sampai-sampai mereka menjadi kesulitan melihat medan jalan. Lalu saat kabut hendak mulai hilang, Samantha melihat anak kecil perempuan yang sangat mirip dengan Yeni. Saat mengejarnya, anak perempuan tersebut tiba-tiba menghilang begitu saja. Dan mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya lagi. Lagi dan lagi Samantha menemukan syal warna oranye. Lantas mereka semua bertambah yakin bahwa temannya pasti masih hidup. Namun tidak tahu entah jatuh ke jurang ataupun tidak bisa keluar dari hutan ini. Kemungkinan saja kondisi fisik mereka kurang fit, serta logistiknya pasti sudah kehabisan. Lalu mereka berlima melihat ada gua dan langsung memasukinya, sehingga mereka langsung berpencar. Herman dan Asri memutuskan untuk menjelajah gua tersebut, sedangkan Samantha, Darwin, dan Petra memutuskan untuk menjelajah sisi gua yang lain. Maka di tengah penelusuran tersebut, Samantha melihat sosok anak kecil yang sangat menyeramkan. Lantas ia berusaha mengejar anak kecil tersebut. Bahkan Petra dan Darwin pun juga mengikutinya. Namun ternyata anak kecil tersebut hanyalah jelmaan semata. Sontak saja mereka bertiga langsung lari ngibrit keluar dari gua. Bahkan Herman dan Asri juga ketrigger malah ikut-ikutan keluar dari gua tersebut. Lalu ketika hari mulai gelap, mereka memutuskan untuk membuat tenda camp lagi. Maka setelahnya Samantha menceritakan ke mereka bahwa dirinya mempunyai bakat untuk memanggil sosok kuntilanak. Dan sekarang tempat yang mereka sedang tempati ini bernama Ujung Sedo atau Ujung Neraka. Bahkan ia datang ke lokasi itu untuk mencari seseorang yang bisa menghilangkan wangsit di dalam dirinya. Maka dari itu Samantha sekali lagi mengingatkan agar mereka berempat menghentikan pencarian temannya yang hilang tersebut. Lantas pada akhirnya Herman mengambil keputusan untuk mengakhiri pencariannya dan memutuskan untuk kembali pulang saat matahari terbit nanti. Sehingga pada malam itu Herman tidur di luar tenda sembari berjaga-jaga. Namun sesaat ia mendengar suara aneh yang sangat mengganggu dirinya. Karena penasaran ia langsung mencari sumber suara tersebut. Maka tidak lama kemudian terlihat sosok kuntilanak yang membuat ia terkejut hingga terjatuh ke dalam pusar lumpur hidup. Maka dalam sekejap Herman terisap hingga meninggal dunia. Keesokan harinya mereka berempat mulai mencari Herman yang hilang secara tiba-tiba. Tanpa sadar pencarian mereka sampai di sebuah tempat rumah gubuk yang sangat menyeramkan. Hingga saat melakukan penelusuran di sekitaran tempat itu, tiba-tiba Astri berteriak histeris. Ternyata ia melihat ada mayat tergantung di atas pohon.
Sontak saja Samantha langsung meminta semuanya segera mungkin pergi dari tempat tersebut. Akan tetapi Petra meminta untuk mencari Herman satu kali lagi, serta bermalam di rumah gubuk tersebut untuk kali ini saja. Setelah itu lagi-lagi Asri kembali berteriak histeris, dikarenakan melihat adanya bayi berlumuran darah sedang menangis di dalam perut sapi yang sudah mati. Sontak Petra pun langsung mendekati bayi tersebut dan mengambilnya. Namun Asri malah tidak suka yang dilakukan oleh Petra, karena menurutnya itu adalah bukan bayi manusia, melainkan bayi setan. Diperkuat dengan matanya berwarna hijau, bukan seperti bayi manusia pada umumnya. Namun akan tetapi Petra tetap akan membawa bayi itu untuk diamankan. Maka hari pun mulai gelap. Di tengah malam mereka semua mendapat gangguan dari sosok kuntilanak, karena sosok tersebut telah mengambil bayi yang digenggam oleh Petra. Hal itu membuat Petra terbangun dari tidurnya menyadari bahwa bayinya sudah menghilang. Sehingga ia pun langsung bergegas keluar untuk mencari bayi tersebut. Sampai pada akhirnya Petra mengalami kejadian mematikan yang disebabkan oleh sosok kuntilanak tersebut hingga meninggal. Bahkan Samantha juga terbangun dari tidurnya melihat Petra sudah menghilang di sana. Tidak lama disusul oleh Darwin dan Astrid juga terbangun. Karena panik mereka semua langsung bergegas mencari Petra. Tiba-tiba Samantha melihat anak kecil perempuan itu lagi, persis seperti Yeni. Dan lagi-lagi Samantha berusaha mengejar anak kecil tersebut. Sampai pada akhirnya ia malah kehilangan arah. Bahkan sempat melihat banyak sekali anak kecil yang tidak ada bola matanya. Mereka sedang berlari mengikuti kuda putih. Namun kuda putih tersebut adalah jelmaan kuntilanak yang sedang berubah wujud. Sontak hal itu membuatnya semakin penasaran mencari tahu lebih dalam lagi. Sampai pada akhirnya anak kecil perempuan yang ia lihat beberapa kali itu ternyata benar itu adalah Yeni. Bahkan Yeni sendiri percaya bahwa Samantha akan datang untuk menyelamatkannya. Bahkan ia menunjukkan sesuatu ke Samantha yang amat menyeramkan berupa pemandangan sosok kuntilanak sedang mengambil nyawa anak-anak tersebut sebagai makanannya. Bahkan Darwin juga bisa melihat pemandangan tersebut. Sontak saja hal itu membuatnya menarik langsung divideokan untuk direkam. Akan tetapi tindakannya tersebut ternyata sudah dipantau oleh sosok tersebut. Maka tidak lama kemudian Darwin mengalami kejadian mematikan yang disebabkan oleh kuntilanak hingga meninggal. Maka Yeni dan Samantha lalu pergi ke tempat Mbak Putri di ujung Sedo. Sehingga Yeni memohon untuk segera menyelamatkan teman-temannya supaya tidak menjadi santapan kuntilanak. Lantas Samantha meminta Yeni untuk membawa teman-temannya segera pergi ke tempat yang lebih aman setelah itu. Sedangkan Astri sendiri membuat upaya penyelamatan. Ia bertujuan agar di esok harinya mereka semua bisa dievakuasi lewat helikopter. Namun nyawanya Asri juga tidak selamat karena mengalami kejadian mematikan yang disebabkan oleh kuntilanak hingga meninggal. Sementara itu Samantha sudah mulai masuk ke dalam rumah Mbak Putri. Ternyata kedatangannya itu sudah ditunggu sejak lama olehnya. Karena dahulu ia membuat perjanjian dengan setan agar hidupnya abadi, dengan syarat memelihara kuntilanak di dalam badannya sendiri. Sehingga jiwa seorang perempuan yang sudah mati karena melahirkan, kematiannya itu akan menjadi kuntilanak. Maka dari itu sosok tersebut juga bisa dipanggil dengan Durmo yang Mbah Putri ciptakan sendiri. Dan yang pastinya hanya orang yang mempunyai wangsit dapat memanggilnya. Bahkan Mbah Putri juga memberikan wangsit itu kepada salah satu keluarga utama Mangkujiwo. Maka yang kuat yang memelihara, lantas Mbak Putri bisa menyanyikan Durmo itu hanya untuk mengikat atau melepaskan sosok kuntilanak. Namun akan tetapi berbeda jika yang mempunyai wangsit menyanyikan Durmo itu. Maka kuntilanak yang akan keluar adalah kuntilanak dari perutnya Mbak Putri sendiri yang sudah ia rawat selama ini. Bahkan makanan kuntilanak yang berada di perutnya itu adalah nyawa dari anak kecil yang tadi. Karena hal itu harus dilakukan supaya Mbak Putri agar bisa hidup abadi. Sehingga ia meminta Samantha untuk terus merawat jabang bayi kuntilanaknya itu di dalam badannya. Karena ia merasa Samantha jauh lebih kuat darinya. Sontak saja ia langsung berlari keluar dari rumah Mbak Putri, yang dimana awalnya mempunyai tujuan untuk menghilangkan wangsit dari dirinya.
Akan tetapi selama jabang bayi kuntilanak itu masih ada, Durmo tersebut juga akan tetap ada. Apalagi diminta untuk merawat jabang bayi kuntilanaknya. Ya jelaslah Samantha pasti akan menolaknya yang tidak sesuai dengan kemauannya. Lagi pula juga Mbak Putri terus memaksanya. Tiba-tiba saja kuntilanak itu langsung keluar dari tubuhnya berpindah masuk ke dalam tubuhnya Samantha dalam sekejap. Karena yang kuat yang memelihara, maka Mbak Putri berpesan agar meneruskan rantai kuntilanak Mangkujiwo. Namun permintaan itu ditolak oleh Samantha mentah-mentah. Seketika itu Yeni menghampiri Samantha untuk menyelamatkannya. Akan tetapi ia meminta Yeni malah pergi dari tempat tersebut, serta membawa teman-temannya untuk mencari tanda penyelamatan. Walaupun begitu, Yeni tetap bersikeras mencoba membawa Samantha pulang. Namun ia menjelaskan kepada Yeni kalau masalah ini harus diselesaikan dengan cara mengakhiri hidupnya, supaya tidak ada lagi korban yang berjatuhan. Meskipun berat menerimanya, tetapi Yeni mulai mengerti dan mencoba ikhlas melepaskan Samantha. Betapa sangat sayang dan berterima kasihnya Yeni kepada Samantha, karena sudah rela mengorbankan nyawanya untuk orang lain. Bahkan di saat itulah adalah momen terakhirnya Yeni melihat Samantha, sehingga pada akhirnya semua anak-anak tersebut bisa terselamatkan, dan film pun berakhir. Namun akan tetapi di akhir film terlihat ada tangan misterius dari sungai. Apakah itu Samantha? So kita tidak tahu kepastiannya. Karena sangat disayangkan film tersebut tidak ada lagi kelanjutannya. Namun selaginya ada akan membawakan cerita yang berbeda dan lebih baru pastinya. Bagi kalian yang ingin menontonnya silakan ditonton saja bre, oke? Gua juga udah upload beberapa video di channel ini. Silakan dicek dan ditonton juga bre. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Lalu nyalakan tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video baru dari gua ya. Oke, bye.